wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ira Setiawan dengan NIM 2107740. Di sini saya akan membahas bab 4 psikologi olahraga mengenai profil kepribadian dalam aktivitas olahraga. Nah, kepribadian adalah suatu totalitas karakteristik individu yang menyebabkan suatu pola-pola yang bersifat menetap dan khas unik dalam pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Nah, sekaligus yang membedakan dengan orang lain. Nah, kepribadian ini memiliki 4 karakteristik, yaitu yang satu bersifat menetap, bersifat umum, khusus atau khas, dan kesatuan. Nah, ada juga tiga teori utama tentang kepribadian, yaitu yang pertama ada teori psikodinamik, kemudian ada teori sifat, teori sosial. Nah, menurut psikodinamik, kepribadian diartikan sebagai sebuah struktur yang memiliki 3 aspek penting, yaitu aspek biologis, psikologis, sosiologis. Nah, sedangkan menurut teori belajar sosial, kepribadian adalah sebuah struktur yang memiliki 3 komponen, yaitu ada komponen sistem diri, kemudian ada komponen regulasi diri, efikasi diri. Nah, adapun teori sifat yang mengartikan kepribadian sebagai karakteristik umum atau sifat yang dimiliki oleh sebuah individu. Nah, kepribadian dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Faktor genetik itu apa sih? Faktor genetik adalah sebuah faktor yang berasal dari sebuah diri individu. Nah, sedangkan faktor lingkungan adalah sebuah faktor yang berasal dari luar individu. Nah, terdiri atas 4 subfaktor, yaitu ada subfaktor budaya, kelas sosial, keluarga, dan ada juga teman sebaya. Nah, kedua faktor tersebut selalu berinteraksi satu sama lainnya dalam mempengaruhi sebuah kepribadian seorang. Nah, oleh karena itu, perkembangan kepribadian merupakan sebuah proses atau interaksi antara faktor keturunan dengan faktor sebuah lingkungan. Nah, berdasarkan beberapa hasil penelitian terbukti bahwa yang pertama ada hubungan antara profil kepribadian dengan penampilan olahraga. Nah, hubungan pada umumnya bersifat korelasional. Nah, sifat kepribadian tertentu bisa berfungsi lebih tinggi dalam suatu cabang olahraga yang tertentu. Kemudian atlet memiliki profil kepribadian yang berbeda dengan yang bukan atlet. Kemudian yang keempat, ada perbedaan profil kepribadian atlet dari suatu cabang olahraga yang berbeda. Kemudian yang kelima, berdasarkan sifat kepribadian kelas sosial dalam posisi yang berbeda dari cabang olahraga yang sama, namun yang juga memiliki kemiripan yang dalam sifat kepribadian tertentu. Ada 2 jenis psikologis yang umumnya digunakan untuk mengetahui sebuah kepribadian, yaitu ada psikometrik dan proyektif. Tes psikometrik adalah sebuah tes terstruktur dan terancang untuk mengukur kecerdasan, bakat dan sifat-sifat kepribadian. Tes proyektif adalah pengukuran yang bersifat terstruktur dan bersifat subjektif. Nah, dari tes ini mengukur sebuah aspek-aspek yang tidak didasari dan diperoleh melalui metode kuantitatif. Nah, ada 2 jenis pengukuran psikometrik yang sering digunakan dalam bidang olahraga. Nah, apa sih kayak itu alat ukurnya, yaitu ada skala, penilaian, dan kuesioner. Nah, skala penilaian itu melibatkan sebuah penggunaan seseorang dalam suatu menilai atau beberapa penilaian, yang dimana untuk mengobservasi sebuah perilaku individu dalam satu atau beberapa situasi. Kemudian pada umumnya ada 2 jenis situasi dalam pengukuran kepribadian yang bisa menggunakan skala penilaian, yaitu ada interview kerja, kemudian ada observasi penilaian. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan dari bab 4
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Muhammad Ines Setiawan dengan NIM 2107740 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.